Superstar review sini dan review ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1086. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana One Piece ini bisa dibilang akhirnya misteri-misteri benar-benar mulai terungkap lagi. Yang kurang lebih pas lah di 10 chapter terakhir ya, yang Oda bener-bener gak main-main untuk mengungkap banyak hal langsung digeber sejak peristiwa Egghead. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis juga ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena kita akan mendapatkan mimpi buruk di akhir video ini. Nah, jadi oke lah, siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1086 ini adalah Five Elders atau Gorosei, yang sebenarnya bisa berarti banyak juga sih, seperti 5 tetua atau 5 bintang atau 5 planet yang pernah kita bahas juga di mega teori lalu. Dan chapter ini benar-benar membahas semua hal yang terjadi di Mary Joyce, yang akhirnya segala hal tentang satu misteri terbesar di One Piece juga, yang tentu saja di daratan dewa tersebut. Kita akan mulai dari terungkapnya nama-nama Gorosei terlebih dahulu ya. Pertama yang sudah kita ketahui jelas dia adalah Saint Jai Garcia Saturn. Dia ini sebagai warrior god of scientific defense atau ksatria dewa di bagian pertahanan sains. Yang sejujurnya ini cukup masuk akal sekali, mengingat dialah yang akhirnya turun langsung untuk menghadapi Vegapunk. Yang bagian Vegapunk juga akan ada sedikit bahasan nih di spoiler kali ini, jadi pastikan lanjut nonton dulu. Dimana Saturn adalah Gorosei yang berubah ke bentukan dengan tanduk seperti Oni atau banteng atau sapi di chapter 1085 kemarin. Lalu Gorosei kedua adalah si blonde ini, dia bernama Saint Shepherd Jupiter. Dia adalah ksatria dewa di bagian agrikultur atau pertanian, yang sejujurnya ini cukup menarik sih, agrikultur apa yang ada di One Piece ini untuk masalah lingkupnya. Apa mungkin semua hal terkait buah iblis nih? Karena tahu dia juga yang berbicara tentang nama buah iblis Luffy sebelumnya. Dan buat yang bingung, Jupiter ini yang dipisah. Sebenarnya jika kita baca juga bukankah sangat jelas itu adalah Jupiter yang lagi-lagi nama planet. Dan yang menariknya, Gorosei ini tidak terlihat jelas perubahan di awalnya, tetapi di panel lain kita bisa melihat dia memiliki mulut yang sangat besar dengan wujudan yang menurut saya masih sangat abstrak untuk Gorosei Jupiter ini. Lanjut adalah Saint Ethan Baron V Nasujuro. Dia adalah si Gorosei Gandhi dengan pedang, dan dia pula ksatria dewa di bidang finance atau keuangan. Yang sejujurnya sangat wadidaw sekali nih, kakek tua ini ngomongin duit doang. Tapi yang menarik dari namanya Nasujuro, apakah ada hubungan dengan Wano Kuni? Mengingat setelannya yang sangat persis seperti para samurai dari negeri Wano, atau bukankah dia juga satu-satunya yang menggunakan pedang? Lalu kenapa ada V tanpa diperpanjang hanya V saja? Waktu itu saya pernah membaca ada yang buat teori jika salah satu Gorosei memiliki nama Vinsmoke, apakah V-nya dari Vinsmoke juga? Yang sangat menarik. Lagi-lagi Oda memainkan nama planet di satu karakter ini, di mana V Nasu itu sama saja dengan Venus. Dan di perubahan Gorosei kemarin, si Gorosei Gandhi inilah dia yang berubah menjadi satu wujud yang menurut saya paling manusiawi lah dibanding monster-monster lainnya, di mana ada awan yang mengelilingi juga, seperti dia sudah mengawakeningkan buah iblis, mythical Zoan atau Zoan apapun itulah. Yang sejujurnya ini perubahan yang paling keren sih, dan dia juga mendapatkan highlight yang cukup banyak, yang sangat wajar juga karena Gorosei ini paling beda sendiri dibandingkan yang lainnya. Lanjut adalah Gorosei Gorbachev ini yang botak. Dia bernama Saint Topman Valkyrie. Dia adalah ksatria dewa yang mengurus masalah legal atau hukum di dunia One Piece. Lagi-lagi nama planetnya adalah Topman Valkyrie yang kita ambil belakangnya saja, maka Mercury atau mungkin bisa disebut sebagai Mercury. Dan jika kita lihat perubahan Gorosei sebelumnya, dia berubah menjadi semacam monster dengan cula atau mungkin gading gajah yang kita masih belum tahu. Tetapi untuk bentukannya jelas dia sangat besar. Dan terakhir adalah Gorosei dengan janggut panjang ini, dan dia bernama Saint Marcus Mars, yang sangat jelas lah ya, dia adalah planet Mars dari namanya tersebut. Dan dia adalah ksatria dewa di bidang environment atau lingkungan, yang sejujurnya sangat-sangat mantap sekali untuk tugas-tugasnya.
Dia juga termasuk Gorosei yang perubahannya paling keren karena terlihat dia seperti berubah menjadi burung yang entah itu Garuda atau apapun, tetapi wujudnya paling lumayan jelas lah dibandingkan sisa-sisa yang lainnya. Nah, jadi dengan ini kita sudah mengetahui kelima nama dari Gorosei yang sesuai dengan hal-hal planet yang sebelumnya pernah kita bahas. Yang kerennya adalah mereka memiliki tugasnya masing-masing yang sejujurnya tugasnya pun sangat cocok untuk petinggi dari mereka ini. Dan tidak hanya itu, Oda sangat gila sekali sih, dia nyari nama untuk 5 Gorosei ini tidak main-main. Karena namanya benar-benar susah-susah semua. Marcus Mars lah, Ethan Baron, Shepard yang sangat gila sekali sih. Oda definisi nggak pernah ngasal untuk nama karakter saja. Tapi satu yang kita dapat adalah mereka semua akhirnya fix bagian dari Tenryubito ya, sama-sama ada sign di depan namanya. Nah, terkait Vegapunk yang tadi saya sindir sebelumnya yang akhirnya didatangi oleh Gorosei Saturn, ternyata benar saja semua insiden Lucia yang sebelumnya di-spill oleh Lucci ada hubungan dengan Vegapunk, ternyata memang benar. Bukanlah dampak dari Ancient Weapon Uranus seperti yang banyak dikatakan atau apapun itu, melainkan senjata yang diciptakan oleh Vegapunk. Yang sejujurnya ini gila banget nggak sih? Vegapunk bisa menciptakan senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan satu pulau dengan sangat mudah. Wah, ini definisi kacau banget. Manusia terpintar yang akhirnya kepintarannya disalahgunakan oleh orang lain yang pas kan Vegapunk ini benar-benar Einstein banget. Tetapi faktanya kita juga tahu untuk Vegapunk ini dia adalah seorang yang sangat baik yang hanya ingin menciptakan kedamaian di dunia ini. Tetapi ilmunya malah dimanfaatkan untuk membuat senjata pemusnah massal sama seperti Einstein dulu yang dalam penciptaan formulanya lah yang akhirnya digunakan untuk penciptaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang juga sama-sama menghancurkan pulau seperti Lucia ini di serial One Piece. Nah, selain itu juga kita mendapatkan nama keluarga dari Imu yang sudah diforeshadowkan oleh Cobra di chapter lalu. Ya, ternyata bukan nama yang kita ketahui seperti yang sudah kita prediksikan karena hal-hal mencurigakan dari kata-kata Cobra yang bilang, Imu, saya tahu nama itu dan dia adalah ke-20 founder yang seakan-akan sangat lumrah lah atau mungkin pengetahuan umum terkait nama Imu ini. Tapi ya memang benar juga, dia termasuk ke dalam 20 negara yang menjadi founder pemerintahan dunia di masa Void Century dengan nama keluarga yaitu Nerona. Yang bisa dibilang namanya mungkin Sain Nerona Imu atau apapun itulah yang sejujurnya kita juga masih belum tahu apakah Imu ini benar-benar immortal atau dia benar-benar keturunan dari keluarga Nerona saja. Yang akhirnya kita nih banyak sekali tahu nama-nama keluarga dari founder pemerintahan dunia yang ada di Void Century lalu. Karena ternyata ada satu tambahan lagi dan itu adalah terkait Saint Mjosgard yang sebelumnya membiarkan pembunuh dari Carlos kabur yaitu Sai dan Leo. Tapi lagi-lagi di sini kita masih belum tahu ya Carlos hidup atau mati. Karena sebutan sebelumnya juga kan attempted atau percobaan pembunuhan yang sepertinya dia tidak benar-benar mati. Yang aduh ini si sialan ini masih hidup aja. Di sini dikatakan Mjosgard akan dihukum mati oleh para Holy Knight yang kita juga dengar untuk hal ini di chapter 1024 lalu oleh Akainu bahwa insiden percobaan pembunuhan Carlos sedang diurus oleh Holy Knight yang sebenarnya nyambung juga dengan Holy Knight di perkataan Dragon, di mana kepala atau pemimpin dari Holy Knight ini berasal dari keluarga Vigarland. Ya benar, ini adalah keluarga yang sama dengan karakter favorit kalian yaitu Akagami no Jeki. Yang sepertinya itu juga alasan kenapa siluet Holy Knight yang dilihat dari Dragon sangat-sangat mirip sekali dengan Shanks ini. Dan hal yang sebenarnya paling menarik menurut saya adalah kita mendapatkan nama Vigarland ini dari movie loh, yaitu Movie Red. Yang sebenarnya saya ada Megatory lain yang menghubungkan antara hal di Movie Red ini yang entah apakah canon atau tidak, tetapi jika dari Vigarland saja sudah canon, maka sejujurnya teori yang akan saya bahas ini juga kemungkinan besar akan menjadi canon. Jadi pastikan kalian subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru. Nah, ngomong-ngomong tentang Vigarland dengan siluet Shanks ini, apakah akhirnya akan terungkap jika Shanks sebenarnya mempunyai saudara kembar? Yang lagi-lagi hal ini juga sudah pernah saya bahas di satu teori ini yang akan sangat mind-blowing dan masuk akal sekali. Kalian bisa langsung lah tonton videonya dengan klik kartu di atas kanan. Tetapi satu hal menarik adalah ternyata dari sedewa-dewanya Tenryubito pun masih ada hukum berlaku di sana dan hukum di atasnya yaitu Holy Knight ini.
Yang pantas saja kenapa Dragon sebelumnya mengincar Holy Knight ini ya, dan bukan para raja. Dan terakhir di spoiler ini juga kita mendapatkan Vivi dan Morgan yang dimunculkan, yang apakah akhirnya Morgan siap mengungkap rahasia terbesar di dunia ini. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, yang sejujurnya banyak sekali sih informasi baru yang kita dapatkan yang sangat pas juga lah. Karena mimpi buruk yang saya katakan di awal video tadi, bahwa One Piece akan hiatus atau libur selama 1 bulan guys. Jadi chapter 1086 ini akan menjadi chapter terakhir sebelum One Piece libur sebulan. Yang aduh sehat-sehat terus ya untuk Oda Sensei, karena memang akhir-akhir ini banyak berita jika kesehatan dari Oda ini cukup menurun sih. Ya semoga sehat-sehat biar kita bisa menikmati One Piece sampai tamat untuk semuanya ya. Tidak ada hal yang miss-miss atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan serta pastinya dia juga kemungkinan akan menyiapkan apa yang akan terjadi di Pulau Eket selanjutnya, yang kita pun kemungkinan akan kembali ke karakter utama kita, yaitu Baka Luffy Senchou. Nah, serta buat kalian juga yang sedang mencari kaos One Piece wibu yang gak wibu-wibu banget, kami dari DNI Merchandise sedang banyak sekali promo, terutama di TikTok Shop ini nih. Dimana harga normal kami ada di harga 120 sampai 150 ribu, tapi diskon di TikTok Shop sedang kacau banget. Masa ini harganya cuma menjadi 30 ribu saja. Jadi buruan langsung dapatkan promonya, dimana promonya hanya terlihat jika kalian langsung menggunakan aplikasi TikTok ya, bukan dibuka melalui website atau apapun itu. Yuk buruan, siapa cepat dia yang mendapatkan promo luar biasa dari TikTok Shop di DNI Merchandise. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Yuk tingkatkan status wibumu dengan DNI Merchandise. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.